Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 29 dan 30. Demikian sabda Tuhan. Lalu Raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku." Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah bermimpilah dan wujudkanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepenggal lagu Laskar Pelangi berbunyi, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Lirik lagu itu memang benar adanya. Tanpa mimpi kita bagaikan seorang pelaut yang tidak tahu tujuan ingin pergi kemana, dan akhirnya hanya berputar-putar di pelabuhan menunggu waktu untuk kembali pulang ke rumah. Tanpa mimpi, kita akan menjalani hidup ini tanpa arah. Sebaliknya, orang yang memiliki mimpi bisa mengambil tindakan dengan tepat. Saudara yang terkasih, Wilma Rudolph yang terlahir sebagai bayi prematur diperkirakan oleh dokter tidak akan memiliki hidup yang lama. Ketika berusia 4 tahun, dia menderita penyakit radang paru-paru yang cukup parah dan demam sterlet. Sebuah kombinasi penyakit mematikan yang membuat kaki kirinya lumpuh dan tidak bisa digunakan. Namun serangkaian kegagalan dan perjalanan hidup yang pahit telah membawa ia menjadi seorang pelari yang memenangkan 3 medali emas Olimpiade Roma tahun 1960. Bersama dengan timnya, ia mencetak rekor dunia lari 400 meter estafet. Keberhasilan itu ternyata didasari oleh keyakinan yang diajarkan oleh ibunya. Ibunya berkata bahwa ia dapat mencapai apapun yang ia inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dilakukan oleh Batseba ketika kita mengetahui kisahnya yang ada dalam Alkitab. Dapat disimpulkan bahwa Batseba adalah sosok yang berpegang dan hidup di dalam mimpinya. Batseba tahu bahwa Daud berjanji bahwa penggantinya sebagai raja nanti adalah Salomo, anaknya. Dan sudah tentu atas janji inilah ia selalu bermimpi agar kelak yang menjadi raja adalah Salomo. Tetapi ketika kematian Daud sudah di ambang pintu, ia belum juga menetapkan siapa penggantinya. Bisa dibayangkan bagaimana sosok wanita yang awalnya agak penakut itu memberanikan diri untuk menghadap raja, meraih janji tersebut.
Ketika itu Daud sedang menghadapi masa tuanya yang sudah sakit-sakitan, di mana badannya tetap dingin sekalipun sudah diselimuti. Jika dipikir secara logis, sikap Batseba itu tentu kurang baik, karena ia meminta takhta raja, sedangkan raja sendiri masih berkuasa dan dalam keadaan sekarat. Tetapi Batseba melakukan tindakan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Ia berpegang pada janji Daud dan perintah Nabi Natan, di mana selama hidup Daud, Nabi Natan cukup berperan di dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Itu artinya perintah Nabi Natan ini dapat disejajarkan dengan perintah Tuhan juga. Hasilnya, ketika Batseba telah menyampaikan keinginannya, Daud pun mengabulkannya, sehingga taktanya jatuh ke tangan Salomo. Saudara yang terkasih, di dalam hidup ini tentu setiap kita memiliki mimpi. Namun, hal pertama yang harus kita nilai, apakah mimpi itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sejauh tidak bertentangan dengan kehendaknya, berpeganglah pada mimpi itu dan kejarlah sampai dapat. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter, jangan menyerah untuk meraih mimpi. Berusahalah terus hingga dapat meraihnya. Pasti Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyerahkan semua mimpi-mimpi kami ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah kami untuk mewujudkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.